wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina. Baik, pada kesempatan hari ini di keadaan yang sangat cerah dan mendukung, pada kesempatan hari ini kami akan membahas tentang hipotesis penelitian. Nah, yang akan disampaikan oleh saya Andika Ade Saputra dan teman saya Ridho Hendrawan. Berbicara tentang hipotesis penelitian, hipotesis penelitian ini adalah hasil atau penelitian dari sebuah penelitian yang belum tentu terjadi kebenarannya. Nah, dan baru akan terjadi kebenarannya bila disertai bukti-bukti yang ada. Nah, hipotesis penelitian ini masih praduga, artinya masih dapat terjadi kebenarannya ataupun masih belum terjadi kebenarannya. Nah, jadi hipotesis penelitian ini banyak sekali kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya ketika kita hendak berpergian, kita melihat cuaca itu kurang mendukung, misalnya mendung, maka kita di sini menduga bahwasanya ketika nanti kita ingin berpergian dikhawatirkan akan terjadi hujan. Nah, maka kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya, misalnya seperti jas hujan ataupun peralatan-peralatan lainnya yang bisa melindungi kita. Nah, ketika peralatan-peralatan tersebut sudah kita sediakan, dugaan kita ternyata salah. Ternyata ketika kita hendak pergi, cuaca yang mendung tadi tidak jadi hujan, cuacanya kembali menjadi cerah. Nah, adapun contoh yang lainnya, misalnya kita mempunyai seorang adik kita ini sakit. Nah, sakit di sini kita belum mengetahui sakitnya itu apa. Misalnya gejala tersebut masih batuk. Nah, maka fungsi dari hipotesis penelitian di sini adalah kita ini mengetahui dari penyebab batuk tersebut itu apa. Makanya kita konsultasikan ke adik kita tersebut kepada dokter. Nah, sehingga dokter tadi akan meneliti dan mengetahui apa yang adik kita ini alami sakitnya. Baik, itulah tadi sekilas tentang hipotesis penelitian yang terdapat di lingkungan kita. Nah, adapun hipotesis tersebut tadi itu adalah masih dalam contoh, sebagai contoh masih belum terjadi kebenarannya. Nah, maka dari itu hipotesis ini merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan. Nah, akan terbukti apabila melalui data-data dan bukti-bukti yang sudah akurat. Nah, baik, di sini ada kegunaan hipotesis. Yang pertama, hipotesis ini memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Yang kedua, menyiagakan penelitian kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Yang ketiga, sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting yang menyeluruh. Yang terakhir, sebagai panduan dalam pengujian serta menyesuaikan dengan fakta. Yang selanjutnya akan disampaikan kepada teman kita Ridho Hendrawan. Kepada beliau, silakan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari Andika. Apakah semua penelitian itu harus memakai hipotesis? Nah, sekarang kalau kita lihat hipotesis itu sendiri, yaitu merupakan
arah kerja dari penelitian, atau boleh juga disebut sebagai pedoman kerja dari sebuah penelitian. Tetapi tidak semua penelitian itu harus memiliki hipotesis, atau tidak semua penelitian yang hipotesisnya itu harus tertulis. Nah, contoh misalnya pada judul atau penelitian atau masalah penelitian yang memang penelitian yang mengangkat hubungan, ingin menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain, itu memang harus ada hipotesisnya, dan memang akan menguji hubungan antara variabel X dan Y, misalnya seperti itu. Terus yang jika mungkin tidak perlu hipotesis adalah misalnya teman-teman ingin mengangkat cerita dari sebuah novel. Nah, itu tidak perlu memakai hipotesis. Jadi kesimpulannya adalah apakah memakai hipotesis atau tidak, kita lihat dulu metodenya, tekniknya seperti apa, dan tujuan penelitiannya itu seperti apa, dan masalahnya itu seperti apa perlu menggunakan hipotesis atau tidak. Dan selanjutnya, fungsi utama dari hipotesis itu sendiri, yang pertama yaitu hipotesis fungsinya untuk menguji teori, dan yang kedua, hipotesis sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, dan yang terakhir, hipotesis sebagai kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan kita hasilkan. Jadi seperti itu. Baik, itulah tadi hasil penyampaian kami tentang hipotesis penelitian. Adapun kurang lebihnya kami